Star 107,3 FM musik terbaik di Tangerang. Hai Stars, balik mau diinjek baru Hai Stars udah diinjek. Waduh. Sampai kena bibir gue tuh. Waduh. Udah bersemangat sekali Iya, sepertinya ya. bener. Buat ngobrol pada malam hari ini ya. Iya, kita lagi di Star Podcast bareng Nabil sama. Dambron. Dan kita nggak cuma berdua doang ya. Bersama dengan kita Yes. orang iseng. Waduh. Belum disuruh introduce sudah. Udah semangat sekali Iya, nih, kayak ya kan? gini-gini nih. Depan gue ada yang artisnya tuh talkative banget. Asik Waduh. artis. artis tuh, bukan artis. Pokoknya Itu dia, diundang ke keren. sini tuh spesial banget kan. Pasti orang-orang yang Di datang Tangerang kemari. bukan Jakarta Selatan. Wis, iya. Jadi hindari kata-kata yang hiperbola. Oke. Oke. Bukan talk tapi banyak ngomong. Banyak Wah. Nah kan Ya. kita kan kedatangan bintang tamu berdua Yes. nih pada malam hari ini nih ya kan cowok-cowok. Tadi udah sempat di-mention juga kalau ini kedatangan dari orang iseng kan. Iya, Coba bener. diperkenalkan diri dulu kali Bang. Iya. Ada siapa dan di mana nih? Ya, nama saya Cahyo. Waduh. Wih, Mas Cahyo boleh. Dari orang iseng, Keren. dari rumahnya Tangerang aja. Keren. Kalau Masnya dari mana Mas? Nama saya Ican, dari orang iseng, Tangerang juga. Tapi di grogi loh kita nih Mas. Grogi loh di depan kayak Dingin gini. tangan saya nih. Terus nular ke kita gitu. Iya nular ya. Ini sumpah nih, lihat nih, pegang dingin nih. Iya dingin. Gue gak dipegang. Oh enggak ya. Wah, memang dari tadi sebelum ini Pas off air ya. Mbak Nabila sama Mas Ihsan Nurilmi ini sudah ada Kebetulan hubungan. Nabila juga pernah sempat mampir ke rumahnya Mas Iksan. Betul, bayangin lo belum kenal tapi sudah mampir ke rumah. Itu di off air aja ngomongnya ya. Oke, siap. Bener. Dikat ini kan dikat. Mas ini boleh diminum ya? Oh boleh. Iya, berarti kita kedatangan. Ini ya, merek ya. Oh iya. Iya. bener. Bayar. Kita kedatangan orang iseng nih, Bron. Ya sebenar. Mau ngapain sih orang iseng kesini? Nah, lebih baik kita tanyain aja dulu nih ya. Iya, Sebenarnya bener. dari namanya kan sebenarnya udah ikonik banget nih. Orang iseng gitu. Iya. Sebenarnya ini bergerak di bidang apa sih? Orang iseng ini. Heeh. Kita pijat memijat ya. Oh, pijat Kita memijat. memijat kreativitas orang untuk menikmati musik di era pandemi ini sebenarnya. Kita lahir di bulan di pandemi soalnya. Oh gitu. Itu Lahirnya di pandemi. kapan? Kalau akte gitu ya kebetulan kita sudah PT ya. Wih, Di PT orang 27 iseng. Desember 2021 bertepatan dengan hari lahirnya orang iseng. Oh, 27 Desember. Ya, 27 Boxing Desember. Day. emang ya? 27 apa 28 Desember ya? Pokoknya sekitaran segitu lah Boxing Day. Oh, pas Winston Renaldi sama itu Eric Iya. Olim bukan? Bukan. Beda. Berarti kan emang tujuannya awalnya ini adalah buat hura-hura di pandemi kan, Iya. menghibur, Ya, menghibur. Cuma sebenarnya ada ya nggak cuma hura-hura sih Mas. Nanti mungkin kita bisa lebih dalam lagi ya setelah ini. Ya, awalnya itu terbentuk gimana sih? Sampai bisa jadi orang iseng ini? Iya. Awalnya itu kita semuanya ini temen SMA. Oh, oke. Temen SMA mungkin yang suka nongkrong bareng gitu ya. Nongkrong bareng. Jadi sekarang seiring berjalannya waktu udah punya kesibukan masing-masing. Terus ketemu lagi kan. Kita nongkrong-nongkrong. Minum-minum kopi. Oh, kopi. Ya kan? Iya, minum teh. Dengar, iya. Iya. Air putih. Lihat. Minum minuman tidak bermerek. Iya, bener. Sambil lihat live music gitu kan. Terus kepikiran kenapa kita nggak bikin aja gitu kan. Daripada gitu-gitu terus nongkrong-nongkrong doang kan ngabisin waktu. Iya. Daripada nongkrong buang-buang duit mulu Iya, ya. mendingan ngasilin duit sekalian gitu kan. Nah, terus sampai ada Kalau kelanjutan misalnya lagi kenapa gitu. sih namanya orang iseng kan pasti pertanyaannya kok namanya orang iseng sih? Karena kita mengambil dari pepatah kita sendiri. Yaitu Pepatah dari Tangerang. betul, semua hal besar berawal dari yang iseng. Oke. Cakep tuh. Nanti ditulis ya, harus ada pokoknya. Betul. Ada quotes-nya di sini. Iya. Sini Iya. semua hal besar berawal dari orang iseng. Orang iseng 2022. Keren. Di sini ya. Quotes guys, of the day. di sini. Kalau nggak di sini berarti editornya. Tuh, mas editor mas. Berarti awalnya emang sekedar iseng doang bikin project-project kayak gini. Waktu itu lagi nongkrong gitu. Kepikiran tiba-tiba lagi pengen bikin sesuatu kayak gitu gimana sih? Jadi sebenarnya kita tuh punya dapat kutukan Mas. Dapat Jadi kutukan. awalnya ini kita kira-kira kita di SMA, boleh nggak nyebutin nama SMA di Boleh, sini? boleh, boleh. Ini udah ini banget kayak bintang tamu banget gue kayaknya. boleh. Nah, kita dari SMA 8 Tangerang semua nih. Oke. Kecuali istri saya dari SMA 7. Gak dipanggil lagi suaranya. Sama 7 mana suaranya? Istri, mana suaranya?
Sorry, nggak kedengeran karena ada 200 juta orang di sini. Berarti istrinya 200 juta berarti. Enggak, satu. Waduh. Oh satu. Kan Nggak tadi boleh. katanya kan dipanggilnya istrinya. Ya kembali ke jadi yang kita kan namanya dulu tongkrongannya Anto House. Anto House. Jadi nama Oke. kecil saya dulu Anto, nongkrongnya di rumah saya. Oh, Kita oke. buat Twitter gitu. Dulu kan masih zaman Twitter. Ah, Kita waktu itu SMA lulus 2012 berarti ya dihitung sendiri lah. Lulus 2012, sekarang ya, 2011-an lah ya. Ah, Kita nongkrong. 2011. 11 nongkrong, kita bikin Twitter Anto House. Kita punya bio-nya 20 tahun lagi kita akan tetap seperti ini. Oh. Dan beneran. Dan beneran. Udah beneran. Iya. Gak ada yang mencar sama sekali. Berarti masih Oh, nongkrong wow. di Anto House. Anto House-nya diperbesar menjadi lebih manfaat yang lebih besar. Yang Wow. tadinya kita cuma nongkrong doang zaman SMA, sekarang kita membagikan kesenangan nongkrong kita kepada para orang iseng kita sebutnya. Wih, keren banget. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Takbir gitu ya. Selipannya bermanfaat sekali ya. Itu Mas, sebenarnya dalam, orang iseng itu dalam sebenarnya. Berarti kan Cuman itu kalau kan misalnya saya jelasin di sini kita takut nangis ya nggak kuat Mas. waduh, emang Iya, mengharukan sekali kisahnya ya. jadi siraman kolbu jadinya ya. Waduh. Pejuang subuh. Mantap. Hitungannya berarti kan tadi 2000 berapa 19 ya? 2012. 2012. Iya. Terbaru terbentuk si PT-nya ini 27 Desember 2021. 2021. Desember kemarin. Berarti hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. Dan itu selama prosesnya itu dipikirin banget gak sih sebenarnya? Nggak. Kita bikin ini yuk, bikin itu Enggak yuk. langsung. Enggak. Di awal itu kita cuma kita buat sesuatu yuk biar kita nih sebelum umur 30 punya pilihan untuk mencari pundi-pundi Rupiah. duniawi ya. Iya. Pundi-pundi duniawi. Gitu. Karena teman-teman ini pada saat kita misah SMA itu kan semua latar belakang beda-beda. Dia ngambil jurusan apa. Ada salah satu teman saya ngambil jurusan pijat tradisional. Oh, iya. Jadi macam-macam jurusannya waktu kita SMA. Jadinya ada yang di desain, ada yang di desain interior, ada yang di dia jago bikin apa namanya sound engineer gitu kan. Masing-masing backgroundnya. Berapa orang itu? Kita tim inti 7 orang. 7 orang. 7 orang, tapi kita punya volunteer. Oh. Garis kerasnya orang iseng namanya Front Pembela Iseng. Oh, Front Pembela Iseng. FPI nih ya. FPI. Front Pembela Iseng. Front Pembela Iseng. Oh boleh tuh ya? Boleh. Boleh disebut singkatan. Boleh dong. Iya, terus juga kemarin kan kita ada yang medparan bareng ya. Di Iya. acara orang iseng sendiri, Star Radio nih. Itu boleh dijelasin dong acaranya kayak gimana? Nah, itu adalah MKSC namanya, Mankind Social Club itu kan. Iya. Tanya Mbak Nabila. Mankind Social Club. Mankind Social Club. Jadi itu target kita itu di setiap bulan itu kita membuat acara besar. Acara yang mengundang experience dari para orang iseng. Oke. Gitu. Jadi pada saat dia lihat orang iseng itu Januari temanya donasi dan lebih fokus ke teman-teman disabilitas. Itu di Januari acara kita pertama. Jadi semuanya full donasi, Mas. Oh. Kita waktu itu ngundang. Boleh saya jelasin ya? Boleh. Boleh banget. Nanti mungkin Mas Ican bisa nambahin. Kita ngundang gestar yang itu tuh Phil Koplo. Oh iya. Terus band pembukanya ada Kiki Cowboy Junior yang kemarin sempat lagunya hits Demam Unyu Unyu. Iya. Boleh saya nyanyiin? Boleh. Silakan. Langsung aja kita kasih cuplikannya. Oh enggak ya? Bisa dong. Enggak. Ini nggak ada ini gimmick-gimmick orang-orang yang saya sudah lama nggak ketemu. Nggak ada ya. Nggak ada. Belum. Belum. Jadi kasih tahu dong gimmicknya. Oh iya. Terus abis itu kita ada talk show juga Mas. Jadi kita tuh Mankind Social Club itu melingkupi banyak, kita kolaborasinya cukup banyak di situ. Pertama kita dengan Climax restoran, Climax restoran, Jazz restoran Just Jazz Restaurant. Restaurant. di Karawaci Max Box. Oke. Ya, boleh digambarin. Boleh di restoran. Restoran enak. Buka dari jam 12 sampai jam 12 malam. Iya. Emang buat dinner kan? Iya, emang buat dinner. Buat dinner sama sahur. Sahur on the road lagi kan. Dan yang kedua kita kolaborasi dengan
Silang ID. Silang Silang ID. Silang ID. Silang ID juga boleh, ini kita juga sambil terima kasih juga sama teman-teman Silang ID. Dan mereka itu startup Oke. di bidang mereka fokus ke teman tuli. Oh. Itu bagus. Iya, Jadi iya. anak isinya anak muda semua. Oke. Dan mereka punya nilai yang bagus, kita meeting, oke kita bagus nih. Kita talk show, mereka yang ngisi. Jadi paginya itu, sorenya itu acara talk show. Oke. Acara talk show, malamnya baru kita yang acara orang isengnya. Jadi kita mengundangnya orang-orang disabilitas, banyak komunitas dan para orang iseng yang di luar pun masuk sana. Dan juga ada stand up comedy juga ya dari disabilitas. Oh gitu. Iya, Oh, kalau wow. tahu Rian Balita gitu-gitu. Iya, iya, pernah itu dengar. mereka yang stand up. Oh gitu. Berarti emang variatif juga ya acaranya tuh ya. Betul. Jadi kita mengundang di situ kolaborasi kita pertama Silang ID, Hah? terus abis itu apa lagi? Mas Chan? Benih baik. Betul, benih baik. Jadi kita donasi. Jadi tiket kita itu bukan beli tiket, namanya kita berdonasi. Donasinya pakai minimal. Minimalnya 200.000 dengan platform ya benih baik. Jadi kita nggak ke kita nih, tapi melewati benih baik dan mereka yang menyalurkan sesuai dengan referensi dari kita. Gitu. Oh berarti simpelnya ini tuh adalah acara donasi gitu ya? Acara donasi. Terus kalau misalnya boleh tahu akhirnya donasinya itu diserahkan ke? Kita ada 3 yayasan gitu ya. Yang pertama Yayasan El Safan gitu, Tuna Netra. Terus yang kedua Rumah Batik Pal Batu. Oke. Yang ketiga ada apa? Disabilitas Maju. Oh, itu emang dihususkan buat disabilitas tuh ya? Iya, Di bulan disabilitas. Januari kemarin ya. Yang buat kita bangga dan sebenarnya para orang iseng yang datang kemarin juga bangga adalah kita bisa menghasilkan 30 juta dan kita kasihkan masing-masing mereka 10 gitu. Oh wow. Bisa dilihat di Instagram Instagram Orang kami Iseng. @orangIsengmu di sini. Ping. Harus ada ya. Sama Instagram Benda Brunin. Ting. Dan Parario di sini. Ting. Ini ilmu. Kasihan gue editornya. Tapi kalau gue tarik mundur lagi nih ya, berarti kalau dari orang iseng sendiri kan terbentuknya itu emang basically kan iseng kan. Dipertemukan dari 7 orang ini yang punya jurusan yang berbeda-beda. Itu ketemunya lagi emang pas di tahun 2021 itu kah? Apa emang sebenarnya udah diomongin jauh-jauh hari? Kita ketemu. Apa emang Pasti- terus nongkrong terus tuh? Oh enggak. Nah ini yang menarik sebenarnya Mas. Ini menjadi kisah persahabatan ini. Waduh. Kita masuk ke kisah persahabatan ya. Catat ya start ya. Kisah persahabatan. Jadi kita sempat terpisah Mas. Kuliah tuh kita misah. Total nih ya. Total kita misah. Paling ketemu cuma pada saat ya datang nih nongkrong sini gitu. Karena kan pasti kan nggak semuanya di Tangerang Mas pada kuliah. Iya. Yang di mana. Dan sudah selesai masa kuliah masuk ke dunia kerja. Apalagi mereka misah. Gitu kan mereka punya kesibukan masing-masing. Ya ketemunya gara-gara kita nongkrong lagi yang intens ya. Itu gara-gara saya dan pokoknya awal tuh saya berdua sama Ican yang sering main. Oh iya, masih sering nongkrong nih ya. Karena rumah dekatan. Masih Akhirnya ada masih tanya nih. mana lagi nih anak kita nih yang masih di sini. Coba yuk kita buat kegiatan buat mereka. Oh, oke. Buat kegiatan maksudnya ikut nongkrong, ikut ngobrol, Ikut ngopi. ikut ngopi. Ah. Nongkrongnya di rumah saya juga. Oh masih. Ngobrol. Cuma kan kita lebih update kehidupannya masmasing gimana. Iya. Karena udah bertahun-tahun juga nih. Mereka jarang udah punya nongkrong. keahlian apa masing-masing. Yang tadinya suka berantem ternyata dia sekarang jadi kerjanya di desain. Oke. Padahal tampangnya serem ternyata desain interior. Itu kan waktu dari dulu SMA apa sekarang kerja apa. Itu yang Iya. yang Mind blowing gitu ya? Mind blowing yang kita nggak kerasa. Ternyata tuh kehidupan tuh bisa sangat Iya. Berputar 180 iya nggak bisa so derajat tahu gitu manusia ya. ini. Nggak bisa so tahu tuh yang kehidupan. Gue yang pasti SMA paling keren, paling jagoan. Ternyata nggak selamanya gitu juga kan. Iya. Ya, makanya itu sih yang bikin kita ayo naik lagi teman-teman SMA kita malah lagi sih. Tarik-tarikin lagi nih. Betul, makanya FPI juga ya sorry. Front Pembela Iseng juga itu isinya anak-anak 8. Kita fokus untuk yang ini mendewasakan anak-anak 8. Oke. Karena dalam segi kenapa mendewasakan? Karena dalam segi organisasi orang iseng tidak iseng.
kita meeting karena saya kerja juga Mas. Jadi kita baru bisa meeting tuh jam 8 malam. Oke. Baru kelar tuh jam 3 pagi. Jam 8 ketemu jam 3 pagi. Iya, mereka gak bisa alasan kalau ngantuk. Loh, gue besok juga kerja kok. Iya, Oh, iya, ya. bener juga. Iya. Ya gimana? Ini yang kasihan juga nih. Kenapa? Itu keluhan, ada keluhan sendiri gak sih Mas Ican? Kayak tadi pressure banget. Enggak sih, soalnya saya kan juga kerja ya, Iya. kerja kantoran gitu. Udah biasa meeting malam gitu kan. Oh iya sih, Jadi jelas. ya biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Dari segi waktu mungkin udah bisa. Ngantuk sih Manajemen emang gitu. waktunya lebih bijak lah mungkin ya. Iya benar-benar. Soalnya kan kalau misalnya udah dewasa juga, yang kalau misalnya dulu mungkin pas SMA nongkrong ngomongnya cewek, pas udah dewasa ngomongnya hidup ya nggak sih kalau nongkrong? Betul. Kalau udah makin malam agama itu pasti. Iya, nah itu dia. Bener lagi. Fase-fase obrolan tongkrongan banget tuh. Iya. Nah tapi kan kalau misalnya balik lagi, gue tarik lagi nih mundur dikit ya. Kebayang gak sih sebenarnya bakal jadi kayak gini? Sebenarnya ini bukan kalau misalnya kami lihat kita belum cukup berpuas diri karena sebenarnya kita Iya marketing kan, plan pasti kita dong. pada saat itu kita cukup banyak. Nanti saya bisa liatin juga. Oke. Marketing plan yang kita buat itu cukup detail gitu. Hayalan sebenarnya. Hayalan kita detilin, dari kita detilin kita kita tulis. Nah, pada saat kita tulis itu akan otomatis akan jadi rencana kita tuh. Oh, Rencana orang iseng. oke. Itu coba habit-habit itu yang kita coba budayakan di orang iseng. Walaupun orang lihat orang iseng, apaan orang iseng nih? Kayaknya di awal ini acaranya lebih ke senang-senang deh. Iya. Tapi itu adalah strategi kita untuk mencari spotlight. Kenapa di acara awal besar donasi? Oke. Kita di tempat seperti itu membuat acara yang aneh. Iya. Buat acaranya menurut aneh. Maksudnya aneh loh. Donasi ke yayasan disabilitas tapi kok acaranya ada Phil Koplo kita hadirkan di situ. Acara malamnya. Ada huru-haranya. Ada huru-haranya. Dan kenapa kita ngasih orang? Kenapa kita donasi? Emang orang iseng gak butuh pemasukan. Nah, kita alhamdulillah dibantu dengan ada sponsor-sponsor. Dan kita juga pengennya di situ untuk di acara pertama spotlight. Oh iya. Acara bulan kedua, ketiga, keempat saksikan nanti. Itu buat ngintroduce dulu nih ya di awal-awal berarti ya. Ini orang iseng nih. Pak. Woi. Tapi kan orang iseng sendiri terbentuk pas pandemi ya. Sebenarnya ada kesulitan sendiri gak sih bikin PT atau bikin acara pas pandemi kayak gini? Menurut saya tantangan bukan Iya, kesulitan. tantangan. Jadi tantangannya itu pada saat kita buat pandemi yang pertama adalah nyali. Nyali. Betul. Nyali apa? Bukan nyali yang negatif, tapi nyali yang kita bisa nggak buat acara ini sesuai dengan standar CHSE yang diatur. Oke. Kita komit nggak untuk ada apa? Yang swab. Iya. Sesuai prokes lah. Ya, ada yang swab kita hadirkan di situ untuk kita panitia. Terus kita mewajibkan scan peduli lindungi. Semua artis juga kita swab. Datang dan pulang. Oh, berarti emang seketat itu kan. Bener. Sebenarnya kita bisa dihitung beruntung juga ya. Soalnya kita terbentuk pas COVID ini kan lagi mereda kan. Dan event-event kan tempat lain banyak yang udah mulai gitu. Iya, Jadi kita termasuk beruntung juga, Oke. bisa ngikut lah. Momennya pas lah ya. Momennya pas. Ombaknya lagi oke nih. Iya, benar. Daripada sebelum-sebelumnya kan, sebelum-sebelumnya kan lagi parah-parah banget Parah tuh. banget. Apalagi kan di tahun 2021 kemarin dapat info kalau event udah boleh jalan lagi nih. Iya. Pas banget ombaknya dateng, orang iseng kebentuk. Iya, bener. Januari eksekusi deh kemarin. Berarti itu emang sebenarnya acara perdananya orang iseng. Acara besar perdana. Cuma Acara kita besar setiap perdana. minggu itu pasti ada acara-acara kecil. Oh, Acara kecil iya. kita ngisi weeklyan di sebuah restoran. Iya. Di Bilangan Karawaci. Bilangan Karawaci. Bilangan Karawaci. Di Bilangan Karawaci kita ngisi weeklyan. Untuk apa? Untuk kita harus selalu mikir. Bayangin, masih kan kita mikir weekly tapi mikir acara gede setiap sebulan sekali. Iya. Sedangkan kita punya kesibukan masing-masing, punya ada keluarga masing-masing. Gimana tuh caranya tuh? Nah itu dia tuh yang jadi repot kan harusnya. Betul. Iya. Nge-maintainnya itu loh. Betul. Itu yang menjadi bukan hambatan, itu yang menjadi tesnya di situ. Beda Mas. Padahal kita bersahabat, kita berteman dengan tidak berpikir atau tidak mencari uang, itu kan fan-fan aja. Iya setuju. Tapi pada saat kita berteman dan kita berusaha kita menghasilkan uang di situ itu kan pasti ada dinamikanya. Iya benar setuju. Dinamikanya.
Nah itu yang bikin saya sebenarnya menarik. Dari teman-teman itu menarik. Kita sering bahas, kita menarik ya, kita pasti pada saat menjelang mau dekat acara pasti akan ribut. Iya. Pasti kita akan selek-selekan gimana caranya untuk menghindari itu. Kita harus detail. SOP-nya gimana. Walaupun acara kita simpel Mas. Cuma kita buat iya. kalau misalnya ini kita berusaha untuk mencoba profesional walaupun orang iseng nggak ada belum profesional sama sekali. Iya. Kita masih belajar. Dan kita juga ngubungin Sarah juga kita pengen belajar gimana. Apa namanya kita bisa kolaborasi apa gitu. Oke. Makanya yang di acara pertama kita tunjukkan temanya ya, untuk orang iseng itu kolaborasinya harus kuat. Makanya kita melibatkan banyak orang di temanya bulan pertama kolaborasi dan memberi. Oke. Wow. Gitu. Sharing is caring ya. Iya benar. Jadi nggak sabar buat nunggu kayak acara kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Iya. Betul, Mas. Itu bakal seru Mudah-mudahan banget sih. Tangerang menerima dengan kedatangan orang iseng. Kalau misalnya emang ada yang kita perlu kolaborasi kan bisa langsung hubungi Instagram orang iseng, insya Allah ramah-ramah. Oh iya, welcome lah. Welcome. Star Podcast. Beda lagi. Iya. Beda lagi penerapan Ini yang lain dari versinya kita. orang iseng nih ya. Betul, versi kita berteman dari SMA sampai sekarang. Ya pertama yang kita tentukan adalah leader dan kita menentukan tujuan. Di sini kan banyak teman-teman orang iseng ini banyak yang pekerja. Mereka menyukai kegiatan seni. Desain, fotografi, video, membuat desain interior, apa itu kan seni Mas ya. Iya. Yang di sini yang pengen kita untuk teman-teman internal sendiri adalah beda lu suka foto sama foto lu bagus sama lu bisa fotografi bisa menghidupi lu itu kan beda. Oh iya Oh iya, benar. Buat hobi doang Atau sama buat kerjaan. Sama buat menghidupi. Nah, ini gimana menumbuhkan mereka walaupun di teman-teman yang di orang iseng ini walaupun bekerja seni tapi kita bantu untuk menjadikan bisa ada ilmu untuk menjadikan itu untung gitu. Oh iya. Bukan cuma suka dan kita suka kita suka buat acara. Suka anak musik banget parah. Iya. Anak event kacau, Bro. Iya. Tapi bisa nggak event itu menghidupi lu? Ngidupin kita nih orang iseng Betul. nih. Bisa nggak event yang dibangun dari pertemanan ini amanah? Karena IO dan promotor itu kan, kalau kita sekarang masih promotor. Yes. Mungkin nanti di tahun depan kita dipercaya untuk menjadi IO, untuk di-hire sebuah perusahaan. Oh wow. Itu harus amanah. Nah itu yang menjaga, walaupun kita belum tergolong manusia baik, Yes. tapi kita mencoba untuk amanah aja. Iya. Karena yang pertama PT Mas, perusahaan. Makanya di awal kita langsung buat PT biar biar bisa ini megang tanggung serius jawab loh, nih gitu. ya. Ini serius loh, bisa menjadi pilihan nih. Pilihan macam-macam, pilihan berpikir, pilihan untuk mengasah ilmu, pilihan mencari uang. Dari anak-anaknya ada keraguan gak sih pas bilang ini kayak serius banget nih? Itu yang kita sepakati bersama, ini pasti akan lebih serius. Karena dari awal ini kita maunya apa nih kita buat ini orang iseng. Iya, walaupun targetnya awalnya iseng, nih. cuma kita coba untuk terstruktur gitu loh. Maksudnya ini menjadi anak kita yang coba kita rawat bareng-bareng bisa menjadi sebuah mencari nafkah buat kita semua nih, bisa lebih gede jangkauan. Nanti mungkin nggak cuma anak SMA 8. Oh iya ya. Mungkin nanti Bisa nggak cuma bermanfaat angkatan buat 2000 semua orang ya. 2000 kita nggak kan angkatan 7. Mungkin nanti nggak cuma angkatan 7 di SMA 8. Sekarang kita coba nyebarin ke yang tadi From Membela Iseng itu ke adik kelas kita yang jauh di bawah kita. Oh iya. Berarti itu semacam jadi target juga gak sih? Betul. Targetnya Jadi orang iseng buat kayak turun-temurun akhirnya jadinya gitu ya? kita menyebarkan yang menurut kita baik proses. Jadi keberhasilan acara kemarin itu bukan tujuan kita tapi adalah dampak dari meeting kita sampai malam. Kita mengorbankan ngantuk kita untuk acara itu. Nah, kemarin alhamdulillahnya sukses. Ya itu bukan tujuannya, itu dampaknya. Nah, ini yang gimana? Senang kan bikin acara sukses gitu. Iya, jadi kita semua dan yang lain-lain bisa oh iya ya. Ternyata untuk bikin acara ini tuh prosesnya mantap banget nih. Iya, walaupun klasik ya proses tidak akan melihat hasil. Cuma ya memang kita di orang iseng ini merasakan walaupun kita semuanya punya kerjaan masing-masing. Cuma membuat event musik dan event itu menurut saya
gak gampang. Makanya kalau misalnya ada promotor-promotor dan IO-IO yang masih bertahan dan besar itu hebat sih. Hebat banget, Hebat apalagi di banget. kondisi kayak gini Iya kan. benar banget lagi. Tapi emang setuju sih gue. Apalagi ketika lu melakukan sesuatu yang lu suka gitu, hobi lu, dan Iya. itu dibayar. Wah, itu kan. Tapi juga gue kayak apa ya? Gue sendiri pas kayak event-event gitu tuh terakhir tuh pas SMA. Dan ini biasanya kan kalau misalnya SMA tuh kayak ada pensi-pensi. Mungkin itu juga kayak jadi ngobatin kangen pas SMA gitu gak sih? Kayak bikin pensi, Yes. bikin acara yang undang-undang artis, tektokan sama artisnya kayak gimana. Menurut gue itu juga bisa jadi kayak wadah untuk gue kangen nih masa SMA gue mau ikutan orang iseng kayak gitu. Oke. Kalau misalnya gue nih mau ikutan misalnya mau join jadi volunteer lu atau mungkin para front pembela iseng. Full pembela iseng. Iya, Keren, yang keren. misalnya yang mau join ke orang iseng tuh bisa gak sih sebenarnya? Bisa banget. Kayak Bisa gimana? banget. Jadi kalau misalnya tinggal hubungin kita, nanti kita akan pasti akan acara, kita butuh FPI itu akan hadir di setiap orang iseng ada acara. Cuman mereka akan involve itu pada saat di acara besarnya. Oh iya. Kehadiran iya, mereka iya. akan ada di acara orang iseng. Kita akan undang mereka, para orang iseng ini, karena walaupun kita baru sebulan ya, cuma kita udah ngerasanya sama yang sering datang ke acara kita dan yang mereka mau, gue mau ikut dong di acara yang gede lu. Itu kan Seru deh sebuah, gitu. sebuah tanggung jawab yang orang iseng dapat nih. Berarti dia kalau misalnya dia mau ikut acara jadi volunteer kita dengan tanpa fee gitu, berarti kita harus ngasih apa nih mereka nih? Kita harus bertukar apa nih sama mereka nih? Jangan sampai mereka nggak dapat apa-apa. Jangan sampai mereka nggak dapat sesuatu hal yang mereka cari. Harusnya malah mereka dapat yang lebih dari yang mereka rasakan gitu loh. Yang diharapin. Ternyata kayak gini ya gitu. Jadi mereka kecanduan. Gitu. Pada saat mereka suka buat event, ya mereka akan terus membuat itu tidak merasa trauma gitu. Tapi bikin event emang candu sih cuy. Iya, lagi bener banget. Candu banget lagi. Gue pernah tuh sekali-sekali bikin event kolektifan sama anak-anak gitu kan deh. Sukses gitu kan. Gak bayar, malah gue ngeluarin duit gitu kan. Tapi ketika sukses, bangga sendiri aja gitu. Parah, iya banget lagi. Ada kebanggaan sendiri gitu. Tapi kok bicara soal event nih mas. Lu pada suka nonton event-event festival-festival gitu gak sih? Kita cupu mas. Jujur kita cupu. Kalau misalnya dibandingkan dengan IO-IO lain yang mereka aktif sekali untuk ikut sinkronis. Saya jujur saya belum pernah ikut sinkronis. Iya. Saya belum pernah. Festival-festival gitu justru gak pernah? Saya belum pernah. Iya, sama saya. Paling festival sekolah sendiri ya, futuristik. Futuristik zaman kita, Kita yang main. angkatan kita itu Kita yang manggung ya? Oh iya. Gak ngundang artis. pemain bener. jimbenya dulu. Yang panggungnya masih di lapangan basket tuh. Oh iya. So terakhir futuristik tuh di lapangan yang depan Matchbox. restoran itu. Ah, restoran itu ya. Oh Itu yang saya bangga juga sih anak SMA 8 bisa bikin gini. iya. Apalagi gak punya basic yang suka nonton event Nah, itu gitu. dia. Warawiri. Ikut acara-acara gede nonton-nonton. Biasanya kan yang kayak gitu lahirnya karena suka nonton acara-acara kayak gitu. Tapi Iya, kalian bener. mematahkan stigma itu loh. Iya. Itu hebat sih. Berarti otodidak banget ya. Karena kita itu mas kolaborasi mas. Iya, Kita kan? datang kemana-mana, kita ke bintang tamu kita, lu ada masukan apa? Iya. Yang kita sebarkan adalah ini acara kita kayak gini, tujuannya seperti ini, acaranya konsepnya seperti ini, mas red cardnya berapa? Oke. Dan ada masukan apa? Oh, iya, Niatnya iya. kita nggak pengen transaksional doang mas. Kalau bisa ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan lebih panjang. Star Podcast. Terakhir ya Bron. Boleh. Pertanyaan terakhir, planning sama harapan orang iseng ke depannya apa sih? Oh wow. Pertanyaannya sering ditanyakan. Kayak di tempat-tempat lain Itu ya. pertanyaan terakhir. Emang Kayak di sebenarnya podcast-podcast klise lain. sih. template, tapi memang Template. template yang bagus. Harapan dan Target ke Planning. depannya. planning itu memang yang paling penting dalam Betul. Hidup Manusia. harus ada rencananya ya. dan dari orang iseng juga. Harapan dan planningnya. Kalau dari ya target kita ya coba kita pas meeting kemarin harapannya 1 tahun ini Hah? kita bisa melahirkan acara-acara yang pertama berkesan Pasti. untuk para orang iseng dan dan kita bisa lebih banyak mengenal orang, Oke. lebih banyak mengenal artis, lebih banyak mengenal kolaborator yang tadinya kita nggak tahu. Ya. Dan pertama kita harus
profit. Pasti. Dan yang kedua itu kita pengen yang terdekatnya sebenarnya kita pengen kolaborasi dengan Star Radio sebenarnya. Yes. Itu target kita. Semoga berjalan secara mulus ya. Karena kan tadi juga di mobilnya udah ada 5 channel Star Radio ya katanya ya. Iya. 107,3 itu. Mindset. Pagi itu just 107,3. Subtitle. Wah, 107,3. Muci. Tuh Bang, dicariin lu tadi Bang. Nah, iya. Nggak dateng sih lu. Ini Mas apa namanya? Yang saya juga kangenin sebenarnya dari radio. Oh, Kenapa iya? pada saat ini jujur ya Mas ya. Oke. Yang pertama kali kita media apa namanya? Apa Yang sebutannya tuh? Sampai saya juga nggak tahu media. Media partner. Media partner. Media partner. Media partner yang pertama kali kita targetkan adalah Star Radio. Oh wow. Karena saya dulu kalau susu saya mungkin teman-teman juga. Saya anak radio banget dulu zaman SMP saya di Bandung, Mas. Oh penikmat radio juga berarti Mas? Wah, kacau, Bro. Saya dulu sangat cinta sekali sama 99ers kata. Oh. 99ers Bandung. Sampai dulu mereka pada zaman saya SMP ada 99ers Cafe, 99ers Magazine. Oke. Nah, dulu saya setiap pulang sekolah saya nongkrong di 99ers Cafe, Mas. Oh iya. Sambil baca majalah 99ers Magazine. Wow, totalitas sekali ya. Dulu ketemu penyiar ada yang namanya Akai, nggak tahu sekarang di mana. Akai itu dia penyiar di 99ers tuh pas ketemu penyiar terus ya, keren banget. Kayak ketemu idola gitu ya. Iya Mas, bener. Ini mukanya, kok tidak sebagus suaranya? Itu gak heran sih. Itu gak heran sih. Bener lagi. Itu setuju sih. Dan kita nge-request gitu kan, SMS kita ngirimin makanan dulu. Iya. Saya pulang sekolah, dulu dari tuh masih di apa namanya? Gedung BRI itu, gedung BRI di atasnya, kita nganterin makanan ke sana. Kayak bangga banget. Bangga gitu banget ya. terus titip lagu buat ini dong dari Mr. Black gitu. Berkesan banget. Kesan kayak itulah yang ini dulu radio harus ini ayo gini barengan nih. Yuk kita bikin acara offline-nya biar orang iseng yang handle. On air-nya biar Star Radio. Kita yang handle. Jadi wah, itu kalau bisa terrealisasikan pecah banget kalau sih. misalnya dalam ininya bisnisnya adalah join marketing lah, Iya. berbagi data. Iya. Bagi saling Tapi bagi kalau ngomongin research data aja. sensitif jadi nggak ngomongin di sini sorry. Karena itu dapur. Iya, semoga dapur. jadi terrealisasikan ya. Ya mungkin kalau misalnya penasaran sama dapurnya bisa kolaborasi. Waduh, Oke. terima kasih banget ya. Makasih udah datang ke Star Radio. Mas Cahyo, Mas Iksan, makasih ya. Sama-sama Mas. Waduh, nggak berasa ya kita ngobrol kayak baru sebentar. Iya. Udah-udahan aja nih. Harusnya 3 hari Mas biasanya. Aduh, biasanya seminggu. Itu enggak ini apa enggak makan enggak minum. Mudik gitu. Ya udah. Ya udah. Asik banget Mas. Terima kasih. Oh iya. Terakhir terima kasih dari orang iseng karena kita sangat senang banget. Iya. Gak nyangka banget dia panggil podcast Nah, ke sini gitu. Itu sangat senang banget berarti apa namanya semoga bisa yang kita di sini ada manfaatnya. amin. Yang jelek-jeleknya dibuang, Ambil yang bagus ya. Baik-baiknya kalau ada diambil. Ya. Dan kalau misalnya sudah tahu apa yang baik disebarkan. Dan kalau sudah bisa disebarkan, dikonsistensikan. Mantap. It was a very beautiful closing, man. Wow. Terima kasih yang buat Stars yang udah nontonin kita juga dari tadi. Terima Yes. kasih juga buat orang Isang yang udah menyempatkan waktunya Dadah. dalam ini. Bill, thank you Bill ya. Thank you juga, Bro. Wow, okay. And I'll see you guys again. Bye-bye. Bye. Star 107,3 FM musik terbaik di Tangerang.